Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29 tidak bisa wik-wik selama 40 hari. Duh, Mamah gak percaya ninggalin cucu Mamah sama kamu, ucap Mamah Donna. Wah, Mamah ini sama anak sendiri curigaan. Aneh, apalagi ninggalin Kiran sama kamu. Mamah gak percaya banget sama kamu, sampai masa nifas Kiran abis. Mamah akan tidur di kamar kalian. Gak bisa gitu dong, Mah. Sayang, ayo bela suamimu ini, ujar Marvel tidak terima. Mamah ada benernya kok, Mas, kata Kiran yang malah berpihak pada mertuanya. Hufet, Marvel menatap tajam istrinya. Sedangkan Mamah Donna kembali keluar lagi. Sayang, kamu kok tega sama Mas? Mas, aku masih lemah loh. Biarkan aku istirahat sebentar saja. Mau kemana kamu? Tanya Marvel saat melihat istri turun dari ranjang. Ingin mengambil anak kita. Aku gemes, dia ganteng banget. Semoga besar nanti wajahnya bersih. Gak brewokan seperti kamu. Brewok ini loh yang buat kamu klepek-klepek. Jangan diremehin. Hidih, percaya diri sekali. Hati-hati loh sayang, nanti jatuh. Mati kita digantung sama Mamah nanti. Iya, Mas. Kiran kembali ke ranjang sambil menggendong anaknya. Bayi kecil ini bangun lalu menangis. Dengan cepat Kiran memberi ASI. Nih bocah enak banget bisa mimi cucu kapanpun dia mau. Lah papahnya, mau mimi harus izin dulu, ujar Marvel. Ya ampun Mas, sama anak sendiri loh. Iya tahu, gemes, pengen adu fisik jadinya sama anak. Kiran mencubit lengan suaminya, sakit. Ujar Marvel sambil mengusap lengannya. Heran sama kamu Mas. Mamah ngidam apa sih dulu saat hamil kamu? Mamah Donna benar-benar membuktikan ucapannya tadi sore. Malam ini ia tidur di kamar Marvel dan Kiran. Marvel sendiri harus rela tidur di lantai. Dengan kasur busa seadanya, mau dilawan tapi orang tua. Gak dilawan tapi dia menguasai istri dan anakku, ucap Marvel di dalam hati. Yo, panggil Marvel pada anak laki-lakinya yang ia beri nama Yo. Laki-laki itu harus kuat, harus sangar, ucap Marvel pada anaknya yang terlelap tidur. Hih, sangar apaan? Bentukan kamu memang sangar tapi lebay. Sahut Mamah Donna. Udah deh mah, Mamah balik ke kamar aja. Marvel janji gak akan berbuat macam-macam sama Kiran. Mamah gak percaya. Iya mah, jangan percaya sama Mas Marvel. Timpal Kiran. Dasar perempuan, sama saja, Hufet. Marvel mendengus kesal. Pria ini kembali ke tempat tidur barunya.
sambil memainkan ponsel untuk mengecek pekerjaannya. Sayang, bilang sama Fanny. Kalau jenguk kamu harus bawa kue satu toko ya, ujar Marvel bergurau. Mau buka toko kue? Tanya Kiran. Buat stok kamu aja, kamu dan mamah kan suka makan. Ada baiknya kamu pergi tidur sekarang, Vel. Punya bayi itu harus siap mengatur waktu. Jam berapa anakmu bangun dan lain sebagainya. Istri itu dibantu Vel, jangan mau enaknya aja. Omel mamah Donna. Nah kan, mendongeng lagi. Seru Marvel. Dikasih tahu sama orang tua. Bukannya bilang terima kasih malah mengejek terus. Udahlah, Kiran, kamu cepat tidur. Jangan pedulikan suamimu yang super aneh ini. Malam semakin larut. Mamah Donna dan Kiran sudah terlelap tidur. Sedangkan Marvel masih terjaga menemani Baby Yo. Marvel masih tidak menyangka jika dirinya sekarang sudah menjadi seorang ayah. Lebih heran lagi, Marvel masih bingung. Kenapa bayi kecil ini sangat mirip dengannya? Hebat sekali kau mencuri ketampanan papahmu ini, nak. Tentu saja kau tampan. Kau berasal dari benih dengan kualitas tinggi bernutrisi. Mamahmu juga cantik, bodinya aduhai, yang membuat papah ingin memakan mamahmu terus-menerus. Marvel berkelakar di keheningan malam. Tak ada yang mendengar selain dirinya sendiri dan Tuhan. Kau nak, jika besar nanti berani melawan orang tua, akan papah coret dari daftar ahli waris. Anakmu masih bayi loh mas, belum mengerti hal seperti itu, ucap Kiran dengan suara mengantuk. Membuat Marvel terkejut. Sayang, kok bangun? Mas sendiri kenapa belum tidur? Gak bisa tidur. Mas belum puas mengagumi hasil karya kita. Cepat tidur mas, nanti kalau mamah tahu kau dimarahi nanti. Iya bawel. Kembali hening, seisi kamar sudah berlayar ke pulau mimpi. Baby Yo bangun tepat di pukul 1 malam. Kiran yang cekatan langsung memberi ASI pada anaknya. Apa Yo sudah kembali tidur? Tanya mamah Donna yang mengantuk. Sudah mah, jawab Kiran singkat. Lihat suamimu itu, anak bangun tapi dia malah nyenyak tidur, mana mangap lagi. Mas Marvel baru tidur mah, ujar Kiran memberitahu mertuanya. Kok baru tidur? Ngapain aja dia? Jagain Yo. Kalau gak kusuruh tidur mungkin gak akan tidur. Persis papahnya. Semoga aja Yo gak meniru kelakuan papah dan almarhum kakeknya, ujar mamah Donna, dan kakeknya yang masih hidup juga. Sambung Kiran, sudah, tidurkan kembali dan kamu istirahat juga. Kalau anak tidur kamu ikut tidur juga, biar kamu gak kelelahan. Iya mah, Kiran mengerti, jawab Kiran sambil meletakkan kembali anaknya ke tempat tidur. Marvel, lepaskan aku. Pintu
Unta Jessie saat melihat Marvel masuk. Atas dasar apa aku melepaskanmu? Tanya Marvel dengan santainya. Aku janji tidak akan mengusik hidupmu lagi. Aku bersumpah. Kau ini sampah Jessie, ucap Marvel dengan suara dingin. Coba kau ingat lagi, ada berapa banyak keluarga yang kau rusak? Dan ada berapa suami yang kau rebut dari istrinya? Jessie terduduk lesu, ia tertunduk meratapi nasib dirinya. Entah kenapa aku bisa begitu bodoh masuk ke dalam rayuanmu. Kau perempuan ular, Jess. Aku minta maaf telah menyakitimu, Vel, ucap Jessie dengan isak tangisnya. Aku tidak mempermasalahkan berapa uangku yang kau makan. Hanya saja kau sudah benar-benar keterlaluan mengkhianatiku. Bisa-bisanya kau kabur dengan calon suami adik sepupuku. Vel, aku minta maaf. Sekali lagi Jessie meminta maaf. Kita bisa memulai semua dari awal. Aku mau berubah demi kau. Marvel tertawa mendengar ucapan Jessie. Aku sudah bahagia dengan anak istriku. Untuk apa aku kembali pada musibah yang masalah? Ingatlah masa-masa indah, Vel. Kau juga pernah bahagia bersama denganku. Ucap Jessie semakin membuat Marvel geli. Aku jauh lebih bahagia dengan anak istriku sekarang. Kiran gadis polos, meskipun aku kaya raya. Tapi dia tidak pernah mau menghamburkan uang sepertimu. Kau terlalu membanggakan perempuan yang masih bocah itu, Vel. Dia hanya perempuan kelas menengah. Yang tidak bisa bersaing denganku, ucap Jessie yang masih angkuh. Cih, tentu saja Kiran tidak bisa bersaing dengan perempuan sepertimu. Kiran jauh lebih baik bahkan kau dan dia tidak bisa disandingkan. Marvel. Jessie tidak terima. Lepaskan aku, bajing. Sekalipun aku melepaskanmu, kau akan jatuh ke tangan orang. Marvel tidak meneruskan ucapannya. Pria ini memilih pergi hingga membuat Jessie penasaran. Jessie mengumpat kesal. Siapa yang dimaksud bajing? Itu? Jessie mulai kepikiran. Ia yakin jika Marvel akan menyerahkan dirinya pada orang yang jauh lebih kejam dari Marvel. Sedangkan Marvel langsung pulang tanpa pamit pada Erma. Sudah biasa begitu, karena rumah yang ditempati Erma juga milik Marvel. Mas, dari mana kok pergi gak bilang-bilang? Tanya Kiran kesal. Ada pekerjaan sedikit sayang. Ini Mas beliin kamu buah anggur hijau sesuai permintaan. Suamiku, Macih, ucap Kiran sambil memuncungkan bibirnya. Padahal aku tadi malam cuma ngomong loh, gak minta. Di mana anakku? Marvel menghampiri anaknya. Yang sedang tidur di atas tempat tidurnya. Enak banget bos kecil. Baru lahir aja udah terdaftar ahli waris keluarga. Lah papahnya, harus nerusin perjuangan kakeknya dulu. Ya ampun mas, sama anak perhitungan. Kalau gak ikhlas ya udah coret nama Yu.
Ujar Kiran yang geram. Bercanda aja gak boleh, dasar Kiran koran. Biarin aja koran, daripada bewok, bikin gatal. Tapi gatal-gatal bikin nagih loh. Biarin aja, ingat mas, puasa kamu masih 1 bulan lebih. Emang enak, ejek Kiran. Mendadak Marvel lesu saat mendengar ucapan istrinya. Sudah 8 hari aku tidak mengulek. Aku rindu cobekku, ucap Marvel semakin lesu. Sayang kamu gak rindu kah sama kedutan mas? Mas, bicaramu itu loh. Kalau didengar mamah gimana? Malu tahu? Mamah pergi, gak tahu katanya mau belanja buat cucunya. Heran, sama perempuan, suka belanja barang gak jelas. Tapi aku gak gitu loh mas. Iya, istri mas gak gitu. Itu cuma mamah aja. Marvel menarik istrinya ke dalam pelukannya. Untuk sekedar melepas rasa rindu. Ah, tuh kan, bangun. Marvel langsung pergi ke kamar mandi. Sedangkan Kiran hanya bisa mengangkat kedua bahunya, melihat tingkah sang suami. Lihat suamimu itu, sama seperti papahnya dulu. Mamah setelah lahiran juga gitu dulu. Papahnya Marvel setiap hari galau, gak dapat jatah tuh. Emang laki-laki semua seperti itu ya, Mah? Tanya Kiran dengan polosnya. Mungkin semua, tapi Mamah gak tahu juga. Aku nyamperin Mas Marvel dulu ya, Mah. Kasihan, sejak ada Yo dia seperti merasa diduakan. Iya, sana cepat, biar Mamah yang jaga Yo. Kiran beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri sang suami yang duduk di tepi kolam renang. Mas, panggil Kiran. Iya sayang, kamu butuh sesuatu kah? Tanya Marvel yang sangat peduli sama pada Kiran. Sudah punya anak loh mas. Jangan bersikap seperti ini dong. Ujar Kiran, jadi mas harus seperti apa dong? Ya seperti biasa aja, sepertinya mas Marvel dulu. Gak apa-apa deh mas ngomong mesum juga. Yang penting jangan galau. Ya tetap galau sayang. Baterai mas sudah hampir habis. Gak kuat udah. Ya sabar mas. Gitu kok nyuruh aku hamil lagi. Udah mau berenang. Ujar Marvel langsung melompat ke dalam kolam renang. Sana mas, ke ujung nanti balik lagi ke sini ya. Bikinin kopi sayang. Titah Marvel sambil berenang. Iya mas. Jawab Kiran. Kiran kembali masuk ke dalam. Ia bergegas membuat kopi susu kesukaan suaminya. Tak berapa lama Kiran kembali ke kolam. Dengan membawakan secangkir kopi. Mas, ada Jeff. Ujar Kiran memberitahu, bos. Jeff menyapa, ada apa? Tanya Marvel datar, bos ada hal penting yang ingin ku sampaikan.
Ujar Jeff yang terlihat panik. Sayang, kamu masuk ke dalam dulu ya, nanti Mas nyusul. Iya Mas. Setelah Kiran masuk ke dalam rumah, barulah Jeff bicara. Bos, Pak Hasan meninggal di dalam sel, ucap Jeff memberitahu. Jangan bercanda, seru Marvel. Serius bos, pihak kepolisian memberi kabar siang ini. Aduh. Marvel bingung, Kiran masih masa pemulihan pasca melahirkan. Bagaimana aku memberitahu dia? Katakan saja apa adanya bos. Baik buruknya Kiran adalah anak Hasan. Kalau begitu urus pemakamannya. Aku akan memberitahu istriku. Marvel mengambil handuk. Membalut tubuh kekarnya kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Pria ini bergegas berganti pakaian. Lalu menemui istrinya yang sedang berada di ruang keluarga. Bersama dengan Baby Yo dan Mamah Donna. Vel, kenapa kamu? Kok kelihatan bingung? Anu mah, gak deh. Marvel menggaruk kepalanya tak gatal. Kenapa sih mas? Tanya Kiran ikutan bingung. Sayang, kamu janji gak akan nangis, gak akan sedih. Dan gak akan menyalahkan dirimu ya. Ucap Marvel semakin membuat Kiran bingung. Mas, ada apa sih? Iya, kamu ini kenapa sih? Janji dulu. Marvel mendesak. Iya, aku janji. Ayah kamu meninggal, ucap Marvel memberitahu istrinya. Seketika suasana mendadak hening. Untuk beberapa saat Kiran terlena dalam lamunannya. Melihat sang istri yang tak memberi tanggapan, Marvel langsung memeluk istrinya. Kamu udah janji loh sama mas. Jangan nangis ya, bisik Marvel. Hufet, Kiran menghembuskan nafas pelan. Lalu tersenyum tipis menutupi kesedihan. Tekanan darah ayahmu naik. Gulanya juga naik. Ujar Marvel kembali memberitahu. Aku mengerti mas. Ucap Kiran lirih. Kita antar ayah ke peristirahatannya ya. Iya sayang mas. Marvel mengusap lembut kepala istrinya. Mamah turut berduka ya nak, ucap Mamah Donna. Kiran titip Yo ya mah. Iya sayang, pergilah dengan suamimu. Kiran pergi mandi sebentar, kemudian berganti pakaian. Setelah itu mereka pergi ke rumah sakit. Kiran membuang nafas kasar saat melihat peti mati yang ada di depannya. Apa kamu ingin melihat wajah ayahmu untuk yang terakhir kali? Tanya Marvel. Tidak mas, jawab Kiran tegas. Lebih baik aku tidak melihatnya daripada aku sedih nantinya. Kiran, yang kuat ya. Fanny menepuk pundak Kiran. Iya mbak. Peti mati tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ambulan. Lalu mereka pergi ke pemakaman umum. Yang berada tak jauh dari rumah Kiran.
Desi dan Sika tidak diizinkan untuk menghadiri acara pemakaman. Jadi, mereka hanya bisa menangis meratapi kepergian Hasan. Tuhan begitu adil, bukan? Pak Hasan yang mendoakan dan menyumpahi anak dan cucunya mati. Pada akhirnya dia yang dijemput duluan. Kau akan menyesal, Kiran. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Karena kaulah ayah meninggal, ucap Sika dengan lantang. Aku tidak akan pernah menyesal. Ayah meninggal karena dia termakan doanya sendiri. Lihatlah Sika, Tuhan tahu mana yang baik dan salah, sahut Kiran dengan santai. Anak dan ibu sama saja. Kalian sama-sama menghancurkan hidupku. Kalau ku tahu kau pembawa petaka, seharusnya aku sudah membunuhmu dari dulu. Ujar Desi dengan tatapan tajam penuh kebencian pada Kiran. Oh ya. Kiran tersenyum sinis. Jangan mendoakan orang lain sembarangan. Jika kalian tidak ingin berbalik pada diri kalian sendiri. Kiran melangkah keluar. Sika dan Desi hanya bisa mengumpat marah dan dendam pada Kiran. Sejujurnya, Kiran sendiri bingung ingin bersikap seperti apa sekarang. Ayahnya meninggal dan sekarang dia yatim piatu. Kiran menutup pintu mobil. Hufet. Ia membuang nafas kasar. Kenapa? Tanya Marvel. Entah kenapa mereka tidak pernah menyesal atas kesalahan mereka sendiri dan selalu menyalahkan aku. Tidak usah dipikir. Sebaiknya kita pulang. Yo sudah menunggu kita. Marvel menghidupkan mesin mobilnya. Kemudian pergi meninggal kantor polisi. Aku bingung. Ujar Kiran membuat Marvel heran. Bingung kenapa, sayang? Ayahku meninggal, tapi aku tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Sejak kecil aku tidak pernah diperhatikan, apalagi mendapatkan kasih sayang. Entah kenapa aku merasa biasa saja. Mas juga bingung mau komentar apa. Ya sudah, gak usah dipikirin. Tak berapa lama mereka tiba di rumah. Marvel dan Kiran pergi mandi terlebih dahulu sebelum menemui Yo. Pak Hasan meninggal, tapi tak ada air mata yang keluar dari mata Kiran. Berusaha untuk sedih, namun tetap saja Kiran merasa biasa saja. Entah hatinya yang telah mati. Atau memang ia sudah terbiasa hidup sendiri tanpa ayahnya. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Kehidupan rumah tangga Kiran berjalan seperti biasanya, tanpa ada gangguan. Kesibukan sehari-hari Kiran mengurus anak dan suaminya. Marvel juga sudah pergi ke kantor setiap hari. Bagaimana tidak, jika ia berada di rumah bawaannya sedih dan tak bisa menahan hasratnya pada sang istri, karena sampai sekarang Mamah Donna masih tidur di kamar Marvel dan Kiran untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Bos, ini ada berkas yang harus ditandatangani, ujar Jeff memberitahu.
sambil menyodorkan beberapa tumpukan berkas. Kenapa banyak sekali? Tanya Marvel kesal. Aku ini bosmu bukan pembantumu. Dahi Jeff berkerut heran. Sedang kerasukan apa bosnya ini? Tapi kan, bos adalah bos di perusahaan ini. Jika tidak ditandatangani, bagaimana karyawan bos akan bekerja? Hufet. Marvel menghembuskan nafas kasar. Tanpa banyak kata ia langsung menandatangani berkas tersebut. Sudah, puas, ungkapnya. Bos ini kenapa sih? Tanya Jeff heran. Kau tanya lagi kenapa? Sudah 1 bulan aku tidak memasukkan pensilku ke dalam botol. Rasanya menjengkelkan sekali. Ucapan Marvel membuat Jeff bingung. Pensil dan botol? Jeff semakin heran. Gimana sih bos maksudnya? Jeff yang polos pun bertanya lagi. Marvel mendongakkan wajahnya, menatap tajam ke arah Jeff. Kau ini selama menikah apa saja yang kau lakukan, hah? Tanya Marvel kesal. Ya berumah tangga bos, hidup bersama dengan Fanny. Jawab Jeff benar-benar bodoh. Ya Tuhan Jeff. Kenapa kau ini bodoh sekali dan tidak memahami apa yang aku maksud? Marvel mengacak rambut kesal. Ya maksud bos gimana? Sekali lagi Jeff bertanya dengan polosnya. Apa burung nurimu itu pernah masuk sangkarnya? Tanya Marvel menunjuk ke arah bawah Jeff. Dengan sangat polos Jeff mengikuti arah tangan Marvel. Wah, ini. Jeff menunjuk burungnya sendiri. Jangan ditanya bos. Setiap malam absen untuk membuang tinta, kata Jeff tanpa malu-malu. Itu yang aku maksud, seru Marvel. Sudah 1 bulan aku tidak membuang tintaku. Hah, kok bisa? Bos sama Kiran mau cerai kah? Marvel benar-benar kesal. Pria ini melemparkan sebuah buku ke arah Jeff. Jeff, kenapa kau ini bodoh sekali? Sekali lagi kau ucap kata cerai. Akan ku penggal kepala atas dan bawahmu. Ancam Marvel. Maaf bos, keceplosan, habisnya bos bicara tidak jelas. Kiran baru saja melahirkan. Perempuan setelah melahirkan, tidak bisa wik-wik selama 40 hari. Dan aku sudah 1 bulan lebih 3 hari, tidak wik-wik sama istriku. Jelas Marvel. Hah, masa sih bos? Tanya Jeff tidak percaya. Kupikir itu semua hanya berita bohong. Untuk menakuti para suami, kau tidak tahu rasanya tegang kepala atas dan bawah. Setiap hari melihat istri kita semakin cantik saja. Tapi sayang ada satpamnya yang selalu menjaga. Marvel curhat. Memangnya siapa yang menjadi satpam Kiran? Tanya Jeff penasaran. Mamahku. Jawab Marvel singkat. Matilah aku. Jeff menepuk jidatnya.
kalau Fanny melahirkan nanti. Pasti mamaku dan mertuaku yang akan menjadi satpamnya. Kasihan burungku ini. Ucap Marvel dengan nada lemah. Sejak sangkarnya hamil, dia tidak bisa berkicau keras. Goyangnya harus lembut, dan setelah melahirkan si burung harus berpuasa. Sungguh kasihan. Haduh, bagaimana cara mengakalinya, bos? Tanya Jeff yang bermaksud ingin belajar. Tidak ada, jika burungmu bangun. Kau harus menidurkannya sendiri. Aku selalu membuat istriku merintih setiap malam. Jika seperti itu jalan ceritanya, ranjang akan sangat sepi dong. Bukan sepi lagi Jeff, mati suri. Hilang sudah membahas pekerjaan. Yang ada Marvel dan Jeff saling curhat mengenai pasangan. Tidak jauh-jauh, bahasan mereka seputar kamar. Ranjang dan tetangga sekitarnya, yang dicurhatkan satu sedang asyik bermain bersama anaknya. Dan yang satu sedang asyik mengadon kue. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Bergegas Marvel pulang, karena ia sangat merindukan anak dan istrinya. Sekarang, jika Marvel sedang kerja, atau berada di luar kota rasanya hanya ingin cepat-cepat pulang. Mas, sudah dibilangin kalau pulang kerja gak usah beli mainan. Anak kita belum mengerti hal seperti itu. Ujar Kiran yang sudah bosan memberitahu suaminya. Gak apa-apa sayang. Biar orang tahu kalau Mas udah punya anak, sahut Marvel. Bersambung.